Bagaimana perkembangan terbaru CPNS tahun 2023, dan kita akan bahas isu-isu yang berkembang terkait dengan jadwal pelaksanaan tes CPNS. Kemudian ada formasi-formasi prioritas yang dibuka seperti kejaksaan, kehakiman, dan juga intelijen. Dan terbaru katanya bahwa Polsuspas tahun 2023 atau formasi penjaga tahanan itu akan dihapus. Bagaimana informasinya? Tonton video sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan isu-isu yang sudah banyak berkembang di media sosial, dan ini sudah menjadi keresahan bagi teman-teman pejuang CPNS tahun 2023 ini. Mulai dari pelaksanaan CPNS yang katanya itu akan dimulai pada bulan Juni ataupun Juli, kemudian terkait dengan beberapa formasi-formasi yang hanya dibuka untuk CPNS seperti formasi kehakiman, kemudian kejaksaan, dan juga intelijen. Dan juga ada beberapa informasi yang katanya bahwa formasi Polsuspas atau penjaga tahanan untuk tahun 2023 ini akan dihapus atau tidak ada lagi. Nah, apakah informasi itu benar atau terkait dengan isu-isu tersebut, bagaimana kejelasannya? Nah, kita akan bahas satu persatu di video kali ini. Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai agar informasi yang dapat aku berikan bisa bermanfaat untuk kalian dan menjawab keresahan-keresahan kalian terkait dengan perkembangan ataupun isu-isu dari penerimaan CPNS tahun 2023 ini. Baiklah, yang pertama kita akan bahas terkait dengan jadwal seleksi penerimaan CPNS 2023. Kita sudah tahu bahwa tahun 2023 ini CPNS itu akan dibuka bersamaan dengan penerimaan P3K, dan itu sudah disampaikan juga baik melalui akun Twitter resmi dari Kemenpan RB ataupun website resmi dari Kemenpan RB yang menyatakan bahwa pemerintah memastikan bahwa penerimaan CPNS tahun 2023 ini akan dibuka. Nah, akhir-akhir ini banyak informasi ataupun isu-isu yang berkembang bahwasanya penerimaan CPNS tahun 2023 itu akan dilaksanakan pada bulan Juni atau akan dimulai pada bulan Juni. Kemudian ada juga yang mengatakan isu terbaru bahwa April itu akan mulai diumumkan terkait dengan formasi-formasi apa saja yang akan dibuka untuk penerimaan CPNS atau P3K tahun 2023. Nah, kita lihat kalau mengacu pada penerimaan CPNS tahun 2021, artinya penerimaan CPNS terakhir, karena 2022 itu tidak ada penerimaan CPNS. Pada penerimaan CPNS tahun 2021 itu dibuka atau pengumuman seleksi ASN-nya itu mulai dibuka pada 30 Juni sampai 14 Juli 2021, artinya kisaran bulan 6 atau pertengahan tahun. Kemudian juga untuk P3K, bahwa penerimaan P3K itu tahun 2023 ini itu akan selesai pada bulan Mei sampai dengan Juni 2023. Artinya selesai P3K itu kemungkinan nanti akan dibuka penerimaan CPNS tahun 2023 ini kisaran bulan Juni ataupun Juli, artinya itu pertengahan tahun. Karena sekarang fokus pemerintah itu melaksanakan penerimaan ataupun melakukan perekrutan P3K teknis ini. Jadi mereka mulai dari awal tahun itu selesai pendaftaran kemarin Januari sampai bulan 5 dan bulan 6 nanti 2023 itu pemerintah fokus pelaksanaan P3K. Habis itu artinya ada kemungkinan besar bahwa penerimaan CPNS itu untuk 2023 selesai pelaksanaan P3K. Nah, P3K selesai akan dilanjutkan dengan penerimaan CPNS tahun 2023. Dan juga kita lihat memang banyak beredar di media sosial bahwa ada simulasi dari jadwal penerimaan CPNS 2023, yakni mulai diumumkan pada 30 Juni kemudian berakhir seperti biasa atau tahun-tahun sebelumnya itu Januari atau Februari di tahun 2024. Ini kurang lebih seperti penerimaan CPNS tahun 2021. Nah, ini semoga saja bahwa penerimaan CPNS itu akan memang dibuka pertengahan tahun ini atau sesuai dengan jadwal pelaksanaan seperti penerimaan CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Nah, hal itu juga dijelaskan oleh Bapak Alex selaku dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN RB
Dia mengatakan bahwa memang sudah ada kalender, kemudian target kita April sudah ada mulai penetapan formasi. Nah, ini yang dikatakan bahwa April itu akan bisa saja diumumkan formasi atau akan di-share terkait dengan formasi-formasi apa saja yang akan dibuka. Jadi target kita lebih awal dari tahun lalu. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa formasinya akan lebih banyak dibandingkan lowongan formasi pada seleksi tahun sebelumnya. Kalau kita lihat memang tahun 2021 itu penerimaan seleksi CPNS itu formasinya sedikit. Kemudian 2022 itu tidak dibuka dan 2023 itu akan dibuka kembali dengan cluenya penerimaan atau formasi yang dibuka itu akan jauh lebih banyak daripada penerimaan CPNS tahun sebelumnya. Artinya memang sudah fokus ya terkait dengan jadwal pelaksanaan tes CPNS ini. Kita sama-sama menunggu. Pastinya informasi resmi itu akan dikeluarkan dari Kemenpan RB. Jadi kita wajib tunggu dan pasti akan aku share informasi terkait dengan formasi yang dibuka atau penerimaan jadwalnya kapan, itu akan aku share baik di IG aku Mili Umri atau YouTube aku Mr. Mili. Oke, itu informasi yang pertama terkait dengan jadwal. Kita masuk ke informasi yang kedua terkait dengan isu bahwa katanya untuk penerimaan tes CPNS itu ada 3 formasi saja yang dibuka, yakni pada bidang kehakiman, kemudian bidang kejaksaan, dan bidang intelijen. Nah, ini beberapa hari ini juga sudah banyak booming di media sosial bahwa mengatakan bahwa penerimaan CPNS 2023 ini tidak ada instansi lain, yang hanya ada kejaksaan, kehakiman, atau juga intelijen. Nah, kita lihat tabel di sebelah ini menunjukkan kebutuhan CASN tahun 2023. Untuk pusat itu penerimaan CPNS dan juga P3K. Artinya CPNS dan P3K itu untuk pusat akan dibuka. Kemudian untuk daerah, nah ini untuk daerah sayangnya hanya P3K saja, yakni P3K guru, kemudian tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis. Jadi memang untuk CPNS Pemda untuk tahun 2023 ini kemungkinan itu tidak dibuka, tetapi akan dibuka secara besar-besaran itu P3K. Kemudian sekolah kedinasan itu seperti biasa setiap tahun pasti akan membuka dan menerima terkait dengan sekolah kedinasan. Nah, yang menjadi titik fokus kita adalah pada penerimaan CPNS itu untuk pusat yang hanya dibuka pada bidang kehakiman, bidang kejaksaan, dan bidang intelijen. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa ini hanya atau baru rancangan atau kebutuhan CASN tahun 2023. Jadi ini hanya kebutuhan atau rancangan kebutuhan. Jadi bukan penetapan formasi yang memang sudah pasti dibuka. Nah, kemudian di sini ada yang namanya bidang kehakiman, kemudian bidang kejaksaan, dan bidang intelijen. Jadi bedakan antara bidang dan instansi atau formasi. Nah, bidang itu kan, kehakiman itu kan banyak, bidang kehakiman itu kan di bawahnya banyak. Bidang kejaksaan, formasi-formasi atau instansi yang memiliki korelasi dengan bidang kejaksaan, bidang kehakiman, dan bidang intelijensi itu atau intelijen ini banyak kan. Jadi bukan hanya instansi kejaksaan saja atau instansi kehakiman saja. Instansi lain itu memiliki formasi ataupun jabatan yang terhubung langsung dengan kejaksaan, terhubung langsung atau berhubungan dengan kehakiman dan juga intelijen ini. Jadi jangan khawatir, tidak menutup kemungkinan bahwa formasi dan instansi yang lainnya itu akan tetap dibuka. Nah, kita lihat juga pengumuman sebelumnya yang diberikan oleh Menteri Pan RB, yakni Bapak Anas, mengatakan bahwa khusus untuk seleksi CPNS tahun 2023 ini prioritas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya seperti seperti kehakiman atau kejaksaan tadi. Nah, ini adalah menjadi prioritas. Artinya prioritas ini adalah formasi yang kemungkinan akan banyak dibuka, tetapi tidak menutup kemungkinan formasi-formasi lainnya itu akan dibuka selain dari prioritas. Jadi yang dimaksud dalam tabel CPNS bidang kehakiman, kejaksaan, dan bidang intelijen ini adalah formasi prioritas. Artinya yang akan dibuka itu yang ini yang paling banyak, bidang-bidang ini. Tetapi bidang lainnya itu atau instansi dan formasi lainnya itu akan dibuka juga, tetapi mungkin kuotanya yang sedikit atau hanya beberapa instansi dan formasi saja. Jadi itu ya jawaban dari keresahan kalian atau isu yang beredar di media sosial yang saat ini sudah banyak yang memang menjadi keraguan kalian untuk mendaftar CPNS tahun 2023. Artinya CPNS 2023 ini tidak menutup kemungkinan instansi dan formasi yang lainnya itu akan dibuka juga. Tapi walaupun mungkin
tidak menjadi skala prioritas. Ada juga teman-teman yang bertanya dari tabel ini bahwa instansi Kemenkumham atau formasi penjaga tahanan atau proses pas ini tidak dibuka karena tidak ada yang cantumkan dari dalam tabel. Dan juga ini selaras dengan banyaknya informasi bahwa mengatakan formasi penjaga tahanan itu dihapuskan atau tidak ada lagi. Atau mungkin instansi Kemenkumham itu 2023 itu tidak akan dibuka. Nah, bagaimana kebenarannya atau kejelasannya? Nah, sebelum itu atau menjawab pertanyaan dari teman-teman bahwa proses pas itu akan dihapuskan, kita lihat dulu bahwa beberapa bulan yang lalu itu bulan tepatnya pada bulan 11 ya, bulan 11 tahun 2022, beberapa kantor wilayah sampai saat ini mensosialisasikan terkait dengan jabatan yang baru terkait dengan jabatan fungsional pembina keamanan pemasyarakatan dan pengamanan pemasyarakatan. Nah, artinya Kemenkumham ini ada formasi baru. Cluenya adalah pengaman pemasyarakatan. Kita fokus saja pada pengamanan pemasyarakatan, bukan pada pembina keamanan. Nah, kalau pengamanan pemasyarakatan ini berhubung dengan lapas, dengan penjaga lapas, dengan penjaga rutan, atau berhubungan dengan formasi penjaga tahanan, atau sering kalian sebut dengan proses pas. Nah, sosialisasi ini dilakukan karena adanya Permenpan RB nomor 35 tahun 2021 tentang jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan. Nah, kita akan bahas bagaimana teknis fungsional pengamanan pemasyarakatan ini atau formasi baru ini. Sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu kalian terlebih dahulu. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu bahwa dalam lingkup ASN, dalam lingkup PNS ada 3 jenis jabatan karir yang hanya bisa diduduki oleh PNS. Jadi 3 jabatan ini hanya bisa diduduki oleh CPNS atau oleh PNS. Tidak bisa diduduki oleh P3K, hanya bisa PNS. Nah, jabatan atau lingkup jabatan itu terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural itu adalah jabatan yang ada pada struktur organisasi suatu instansi atau lembaga yang ditandai dengan eselon atau tingkat jabatan struktural yang paling rendah itu 5 atau eselon 5 dan yang paling tinggi adalah eselon 1A. Nah, kita ambil saja contoh dari jabatan struktural itu. Kalau di pusat itu ada namanya Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal, kemudian ada Kepala Biro. Kemudian kalau di instansi daerah itu ada yang namanya Sekda atau Sekretaris Daerah, kemudian ada Kepala Dinas, Kepala Bidang atau Kabid atau Kabak, kemudian ada Kasubsi, kemudian ada Camat, Lurah, dan juga Sekretaris Lurah. Nah, kalau dalam Kemenkumham ini contohnya untuk jabatan struktural itu adalah jabatan yang ada pada tabel di instansi kalian. Atau misal kalau di lapas atau di rutan itu ada tabel, atau di Kanwil itu ada tabel struktur organisasi. Nah, itu yang namanya jabatan struktural. Nah, jabatan struktural di lapas itu seperti apa? Seperti contohnya Kalapas atau Karutan, atau juga Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP. Jabatan struktural lainnya seperti Kasi, ada Kasubsi, atau kalau di Kanwil itu ada misalnya Kanwil, kemudian Kepala Divisi, kemudian Kabid. Nah, itu yang dimaksud dengan jabatan struktural. Biasanya contohnya mereka ada seperti jengkol di bagian dadanya. Nah, itu yang dimaksud dengan jabatan struktural. Mereka memegang jabatan eselon mulai dari terendah eselon 5 sampai tertinggi eselon 1A. Nah, yang kedua adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi statusnya mereka adalah PNS. Nah, bisa saja seperti staf, itu jabatan fungsional. Kemudian jabatan fungsional itu terbagi menjadi 2. Jadi jabatan fungsional itu bukan pejabatnya lah ya, tetapi untuk staf-stafnya lah, atau PNS biasanya. Itu yang namanya jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu terbagi menjadi 2. Ada jabatan fungsional umum dan juga jabatan fungsional tertentu. Nah, jabatan fungsional umum ini biasa disebut dengan jabatan pelaksana. Nah, kalau kita lihat pengertian jabatan pelaksana itu adalah jabatan yang paling rendah dalam skala hierarki PNS di bawah jabatan fungsional dan struktural.
PNS yang menjabat pada jabatan pelaksana diharuskan untuk memiliki pendidikan minimal tamatan SMA atau SMK sederajat, tidak memerlukan keahlian khusus dalam bidang tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan jabatan pelaksana atau jabatan fungsional umum ini. Contohnya seperti formasi penjaga tahanan atau sering disebut Polsuspas, pemeriksa keimigrasian, kemudian operator, pengemudi, kemudian petugas kebersihan atau staf-staf lainnya. Sedangkan jabatan fungsional tertentu itu adalah jenjang jabatan yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Contohnya apa? Contohnya seperti jabatan perawat, bidan, kemudian apoteker, guru, dosen, kemudian analis kepegawaian yang sering menerima itu kualifikasinya minimal adalah D3 atau S1. Nah, itu jabatan fungsional tertentu. Jadi dalam jenjang karir PNS itu ada yang namanya jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan fungsional terbagi menjadi dua, jabatan fungsional umum, jabatan fungsional tertentu. Nah, biasanya yang dibuka P3K ini adalah jabatan fungsional tertentu, seperti contohnya P3K perawat, P3K guru, dosen, dan sebagainya. Sedangkan jabatan fungsional umum atau jabatan pelaksana ini hanya bisa diduduki oleh PNS atau akan menerima perekrutan dari calon CPNS. Oke, kita lanjut dengan jabatan fungsional pengamanan pemasyarakatan tadi. Jabatan fungsional pengamanan pemasyarakatan ini dikeluarkan peraturannya oleh Kemenpan RB nomor 35 tahun 2022 tentang jabatan fungsional pengamanan pemasyarakatan. Nah, kita lihat untuk informasinya bahwa pada bagian ke-1 kedudukan tanggung jawab pasal 2, pengamanan pemasyarakatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengamanan dan ketertiban pemasyarakatan pada instansi pembina. Nah, berarti mereka akan ditugaskan seperti di lapas, di rutan, atau mungkin di bagian-bagian yang memang membutuhkan pengamanan dan juga ketertiban pada bidang pemasyarakatan. Kemudian jabatan fungsional pengamanan pemasyarakatan ini merupakan jabatan karir PNS, berarti mereka PNS bukan P3K. Nah, kita lihat tugasnya pengamanan pemasyarakatan ini adalah mengamankan atau melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di bidang keamanan dan ketertiban pemasyarakatannya. Jadi pengamanan pemasyarakatan ini bertugas biasanya mengamankan atau mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu di lapas, di rutan, ataupun di rumah tahanan anak, atau misal di lapas perempuan. Kemudian juga untuk sub kegiatannya itu ada pencegahan dan juga penindakan seperti penjagaan, pengawalan, penggeledahan. Kemudian ada juga uraian kegiatannya ini seperti apel tugas regu jaga, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap petugas, pengunjung, narapidana, tahanan, atau anak didik. Nah, untuk pengangkatan PNS jabatan fungsional pengamanan pemasyarakatan ini dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi. Nah, untuk pengangkatan pertama ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, berupa pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional pengamanan pemasyarakatan dari calon CPNS. Nah, artinya bahwa formasi ataupun jabatan baru ini, pengamanan pemasyarakatan ini dibuka melalui penerimaan CPNS, bukan P3K. Jadi masih ada penerimaan CPNS. Nah, artinya kalau kita lihat dari peraturan Permenpan RB nomor 35 tahun 2021 ini mengatakan bahwa ada jabatan baru yang diberi nama dengan jabatan fungsional pengaman pemasyarakatan. Bertugasnya di mana? Di lapas, di rutan, di rumah, di lapas anak, kemudian lapas perempuan. Nah, berarti kalau kita lihat dengan sosialisasi dilaksanakan oleh Kemenkumham, kemudian ada peraturan baru ini, kemungkinan besar formasi Polsuspas atau penjaga tahanan ini bukan dihapuskan, tetapi dirubah namanya saja menjadi formasi pengaman pemasyarakatan. Nah, jadi bukan dihapuskan ya, tapi dirubah namanya menjadi pengaman pemasyarakatan. Berarti formasi Polsuspas atau penjaga tahanan itu akan dibuka dengan nama baru yang namanya pengaman pemasyarakatan. Tetapi apakah formasi pengaman pemasyarakatan ini akan dibuka tahun 2023 ini? Nah, ini yang patut kita tunggu. Kalaupun nanti dibuka, kemungkinan akan dirubah namanya, bukan formasi penjaga tahanan lagi, tetapi formasi pengaman pemasyarakatan. Statusnya masih CPNS, bukan penerimaan dari P3K.
Itu ya. Oke, sudah jelas ya teman-teman terkait dengan jadwal tadi. Kemudian terkait dengan isu-isu yang berkembang bahwa ada 3 formasi yang hanya dibuka. Kemudian yang katanya Polsuspas itu akan dihapuskan atau penjaga tahanan itu akan dihapuskan dan berubah ke P3K. Nah, itu sudah aku jawab semuanya di video ini. Jadi jika kalian rasa video ini bermanfaat, silakan bantu share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Yang pastinya dari sekarang, mumpung masih ada waktu, kalian persiapkan diri dengan baik, mulai dari berkas, kemudian kalian persiapkan mungkin persyaratan, kalian belajar tes SKDCAT dan sebagainya. Jadi jangan sampai saat penerimaan CPNS dibuka kalian tidak siap dengan segalanya. Dan alhasil, karena kita tahu penerimaan CPNS ini tidak dibuka tiap tahun. Kalau dibuka, inilah kesempatan untuk kalian mendaftar. Jangan buang-buang peluang, jangan buang-buang waktu, kalian persiapan dengan baik. Nah, untuk itu jika kalian membutuhkan mungkin bimbingan belajar atau bimbel atau les terkait dengan persiapan tes SKDCAT atau persiapan lainnya, nah, jadi bisa kalian ikuti bimbel yang aku laksanakan. Sekarang masih dibuka. Jika kalian ingin mendaftar, silahkan klik link di kolom deskripsi video ini atau kalian bisa DM ke IG aku milik Umri. Oke teman-teman, itu informasi yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan nantikan informasi-informasi terbaru lainnya terkait dengan perkembangan CPNS baik di YouTube aku ini Mr. Mili atau mungkin kalian bisa lihat juga di IG aku milik Umri. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.